Sudah ya. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnah yuqatilu min wara'ihi wa yuqtaqa bih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian malam yang dilaksanakan oleh MBU TV dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ikuti ajarannya hingga akhir zaman dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai akhirat nanti dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa MBU TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam Kamis ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian malam yang dilaksanakan oleh MBU TV yang sudah rutin kita laksanakan ya. Mudah-mudahan pemirsa yang biasa mengikuti acara kita sudah pada hadir, baik itu melalui channel YouTube maupun Zoom ya. Baik pemirsa MBU TV yang dirahmati Allah, untuk kajian malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan urgensi ya, mengembalikan kehilafahan pembebas Al-Quds. Pemirsa MBU TV yang dirahmati Allah, kita sudah pada tahu semuanya bahwa kondisi kaum muslimin pada saat ini khususnya di saudara kita di Palestina ya, di Yerusalem, di Al-Quds, sudah berpuluh-puluh tahun, hampir 70 tahun lebih berada di dalam cengkeraman kekejaman Yahudi Israel ya. Padahal Palestina atau Al-Quds itu adalah tanah milik kaum muslimin ya. Jadi Al-Quds, Yerusalem atau di sekitarnya itu, negeri Syam, itu bukan milik orang-orang Arab, bukan milik tetangga-tetangga orang Arab, tapi tanah tersebut adalah tanah milik kaum muslimin. Kemudian kalau lihat sejarah dulu ya, Palestina ini dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian umat Islam juga mengalami kekalahan pada waktu perang Salib. Kemudian Palestina juga direbut kembali ya oleh kekuasaan muslimin di bawah kekhilafan Salahuddin Al-Ayyubi ya, seperti itu. Baik pemirsa Majelis Baitul Ummah TV yang dirahmati Allah, insyaallah 1,5 jam ke depan kita akan mengkaji berkaitan dengan hadis-hadis ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan kekhilafahan.
Kemudian akan dibahas juga, nanti akan diulas tentang realita ya, kekinian atau fakta-fakta kaum muslimin. Kemudian hadis-hadis tentang akhir zaman, hadis-hadis tentang kehilapan nanti akan dibahas oleh narasumber dari perspektif ilmu balaghah dan maqalah ulama Ahlus Sunnah. Pemirsa MBO TV yang dirahmati Allah, untuk kajian malam ini seperti biasa narasumber yang dihadirkan itu 2 orang, tetapi untuk malam ini yang hadir hanya Ustadz Irfan Abu Nafid, karena narasumber yang pertama Ustadz Muhammad Musa, beliau sudah sakit ya. Mudah-mudahan Ustadz Musa diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga juga pemirsa MBO TV yang dirahmati Allah semuanya bisa diberikan kesehatan ya, diberikan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan, yang sedang ada urusan ya, semoga dimudahkan segala urusannya. Dan insya Allah senantiasa kita berdoa kepada Allah agar senantiasa perjuangan kita ke depan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa MBO TV yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, kita sapa dulu ya Ustadz Irfan Abu Nafid. Assalamualaikum Ustadz Irfan, sudah bisa bergabung bersama kami di sini Ustadz Irfan. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Baik, rupanya masih ini ya, masih dalam jaringan. Baik, dipersilakan pemirsa yang sudah hadir untuk mengabsen terlebih dahulu, baik yang lewat channel YouTube maupun Zoom. Tadi yang dari Zoom sudah kelihatan, sudah ada beberapa yang sudah masuk bergabung dengan kita di sini ya. Ya, kita lihat dulu pemirsa yang hadir lewat Zoom ya. Ini ada dari Padang ya, alhamdulillah, dari Bapak Fadilah dari Padang. Ya. Kemudian dari Ibu Yuke Hilma Bekasi ya, alhamdulillah. Kemudian dari Kabupaten Baru Sulawesi Selatan Ibu Ani Gusmiarni ya. Kemudian dari Medan, luar biasa sudah pada hadir melalui Zoom. Ya. Kemudian dari Jogja ya, Bapak Ahmad Sudrajat. Kemudian Ibu Narti dari Purwakarta ya. Kemudian dari Pasuruan sudah hadir. Bu Hana Salamah dari Surabaya juga sudah hadir ya. Terima kasih. Kemudian ada yang dari Gunung Kidul ya, luar biasa ini sudah pada hadir. Ada Farah Zahra dari Jakarta hadir juga ya. Alhamdulillah sudah banyak yang menyimak ya, sudah siap menyimak acara kajian malam hari ini. Kemudian dari Sukabumi ya, dari Arkhidifah Paradis ini ya, setia selalu ya, setiap acara kajian kita ini sudah hadir ya. Kemudian dari Kalimantan Barat ya, Ketapang Kalimantan Barat, kemudian dari Buton ya, dari Medan Besaragi, dari Kupang ya juga sudah hadir. Terima kasih kepada pemirsa yang telah hadir untuk menyimak acara kita pada malam hari ini. Baik, pemirsa MBO TV yang dirahmati juga, ini ada dari Bogor, Bapak Tono Tonadi ya, dari Bogor, dari Surabaya, Mohaki juga sudah hadir. Terima kasih pada semua pemirsa yang telah hadir, semoga diberikan kesehatan selalu ya. Oke, kita coba hubungi kembali Ustadz Irfan ya. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Ya, ini ada Bapak Slamet Triadi ya. Ya, dari Surabaya juga hadir Bapak Umar Khalid ya. Iya. Bila dipersilakan pada pemirsa yang lainnya yang belum hadir masuk baik lewat Zoom maupun YouTube, dipersilakan sambil kita menunggu narasumber ya. Narasumber mungkin masih dalam ini koneksi jaringannya belum stabil. Baik pemirsa MBO TV yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada malam hari ini akan membahas
seputar hadis-hadis terkait dengan kekhilafahan, ya. Kemudian dikaitkan dengan bagaimana ya urgensinya atau urgensi mengembalikan kekhilafahan untuk pembebasan Al-Quds, ya. Yang memang ini sudah berpuluh-puluh tahun saudara kita di sana ini dalam kondisi tertindas seperti itu. Banyak cara-cara yang digunakan oleh mereka di sana, juga para pemimpinnya untuk memperoleh kemerdekaan yang mereka inginkan. Tapi selama ini selalu ya, ketika ada perundingan-perundingan yang dilaksanakan oleh Yahudi di sana, Israel dan Palestina, selalu pihak dari kaum muslimin dari Palestina yang dirugikan. Sebenarnya seperti apa? Gitu. Karena tahun inilah tanah milik kaum muslimin seperti itu. Apakah kemerdekaan yang seperti itu yang mereka buat, yang mereka rencanakan seperti orang-orang Yahudi dan dari lembaga-lembaga internasional, apakah seperti bagaimana? Yang notabene adalah Palestina atau wilayah Syam itu adalah tanah kaum muslimin, artinya bukan tanah orang-orang Arab atau tanah yang lain, tapi adalah tanah kaum muslimin seperti itu. Dan kondisi seperti ini memang sangat mengkhawatirkan bagi kita, ya, di mana umat Islam kebingungan entah kepada siapa akan meminta perlindungan pertolongan seperti itu. Baik, juga kita lihat dari Zoom juga sudah banyak yang masuk, ya. Banyak hadir dari luar daerah, dari Surabaya, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Baik, kita coba kontak ya Ustaz Irfan, ya. Sekali lagi dipersilakan kepada pemirsa bisa melalui channel YouTube juga dipersilakan, juga dari Zoom, ya. Dan untuk pada malam hari ini, malam ini narasumber hanya satu orang, yaitu oleh Ustaz Irfan Abu Nafid. Karena narasumber yang pertama yang biasa kita hadir bersama-sama kita di sini, Ustaz Muhammad Musa, dalam keadaan sakit. Semoga beliau, ya, mohon doanya kepada seluruh pemirsa untuk memberikan doanya kepada Ustaz Musa agar beliau senantiasa diberikan kesehatan dan bisa kembali bergabung bersama kita di sini. Baik, untuk pemirsa yang sudah hadir, dimohon untuk membacakan dulu surah Al-Fatihah untuk kesembuhan Ustaz Muhammad Musa dan juga para pemirsa yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah membacakan Al-Quran untuk kesembuhan Ustaz Muhammad Musa, ya. Mudah-mudahan beliau tidak lama sakitnya. Baik, ini ada Abu Farhan, ya. Terima kasih, selamat datang. Kemudian ada dari Bu Husna, ya. Yuswan, juga yang lainnya yang sudah hadir. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Indra Rismawandi, ya. Bu Hana Salama. Kemudian Umu Haki, Bilte, Sudrajat, juga terima kasih sudah hadir bersama kita di sini, ya. Ada Bapak Muhammad Yahya, ya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang senantiasa mengikuti acara kajian online malam yang diadakan oleh MBU TV ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi amalan, ya, mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan insyaallah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini, ya, termasuk dan dakwah-dakwah yang lainnya meskipun kita sedang berada di dalam pandemi, ya, wabah corona, ya, COVID-19 yang sampai saat ini masih tetap
ada di tengah-tengah kita ya. Kalau lihat data di televisi ya, di bagian informasi bahwa yang sampai saat ini ya, yang positif COVID-19 itu sudah sampai 80.000 lebih ya. Kita berdoa kepada Allah semoga mereka yang sedang tertimpa musibah ya diberikan kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi ujian ini. Kemudian semoga Allah segera mengangkat ya, segala penyakitnya dan juga menghilangkan wabah ini di tengah-tengah kita. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah hadir ya, yang sudah siap menyimak dan kita sedang menunggu ya, menunggu kehadiran Ustaz Irfan yang dalam ini ya sedang coba untuk koneksi jaringan seperti itu. Juga terima kasih pada pemirsa yang hadir melalui channel YouTube ya. Terima kasih. Ya, Bapak M. Nopal ya sudah hadir juga. Terima kasih. Ada Bapak Agus Timbar ya, Sulaiman juga sudah hadir di Zoom. Dan silakan juga nanti pemirsa di kajian online malam ini kita dipersilakan nanti untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Di saat narasumber menyampaikan materinya juga silakan disimak, kemudian dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan baik melalui channel YouTube maupun Zoom ya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan penjelasan pembahasan dari narasumber pada malam hari ini ya. Ustaz Irfan Abu Nafid ini salah satu pengajar ya, dosen di perguruan tinggi ya. Beliau juga dosen ilmu fikih, dosen bahasa Arab, juga dosen ilmu balaghah, juga yang lainnya. Insya Allah beliau adalah pakar, ya, pakar dari segi ilmu balaghah. Insya Allah beliau sangat mumpuni untuk membahas masalah ini terkait dengan hadis-hadis berkaitan dengan hadis akhir zaman, hadis-hadis tentang kekhilafahan, kemudian fakta-fakta kekinian yang menimpa umat Islam seperti itu ditinjau dari perspektif ilmu balaghah dan makalah ulama Ahlus Sunnah. Mohon bersabar pada pemirsa untuk menyimak ya, nanti Ustaz Irfan belum masuk, mungkin masih ada kendala seperti itu. Sekali lagi terima kasih pada pemirsa yang sudah setia menyimak ya. Dan nanti para pemirsa apabila membutuhkan ya materi atau apa nanti bisa menghubungi panitia dari MBUP Channel ya. Nanti insya Allah akan disiapkan. Sekali lagi juga kami informasikan kepada seluruh pemirsa bahwa kajian malam yang diadakan oleh MBU TV ini dalam seminggu ada 3 kali ya. Yang pertama hari Senin malam Selasa dengan jam yang sama dari mulai pukul 8 itu tentang kajian remaja dan pemuda ya. Kemudian di malam Kamis itu kajian ideologi dan ilmu balaghah ya, tafsir Al-Qur'an dan ilmu balaghah. Kemudian di malam Sabtu kajian tentang politik Islam ya. Dan mohon doanya kepada seluruh pemirsa semoga MBU TV ini tetap mengudara, tetap bisa melaksanakan kajian online malam ini. Dan juga mohon doanya agar para narasumber yang sudah biasa mengisi di MBU TV ini diberikan kesehatan selamanya. Dan juga kami doakan pada seluruh pemirsa yang setia ya, yang setia mengikuti acara kajian malam ini. Kami doakan semoga diberikan kesehatan selamanya, dimudahkan rezekinya dan diberikan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MBU TV yang dimuliakan Allah, mohon bersabar sedang menunggu koneksi ya dengan Ustaz Irfan terkait dengan ini ada kendala jaringan ya. Dan cuaca di sini di Cianjur sendiri agak sedang mendung dari tadi ya, sedikit gerimis ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mengkaji Islam dan semangat kita untuk mendakwakan Islam ke seluruh umat manusia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada seluruh pemirsa yang sudah siap menyimak ya, hadir ya di acara kajian malam kita hari ini ya.
Nah, yang dari Jawa Timur ya, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Jakarta, Bandung, ya, Sukabumi juga sudah pada hadir ya. Kemudian ini dari YouTube juga sudah banyak yang hadir ya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang nantiasa setia menyimak acara kajian malam kita yang diadakan oleh MBO TV ini. Mohon maaf kepada pemirsa yang telah siap-siap menyimak, ini ada sedikit kendala ya. Ustaz Irfan belum bisa bergabung bersama kita di sini. Baik, kita sapa ya. Assalamualaikum Ustaz Irfan, gimana sudah bisa bergabung Ustaz Irfan? Masih terkendala rupanya ya. Kita doakan semoga tidak ada halangan yang berarti untuk kegiatan kajian malam kita hari ini ya. Mudah-mudahan Ustaz Irfan segera bisa bergabung bersama kita di sini. Ya, ini juga ada Ibu Ayu Pangestuningsih ya. Ada Ibu Fadila ya. Luar biasa sudah hadir ya, Bapak Tono Nadi ya. Bu Turi juga sudah hadir, Bapak Selamat Riyadi ya. Bu Yusluswati, Ibu Narti sudah hadir ya. Terima kasih semuanya yang telah setia ya untuk mengikuti kajian malam kita. Ya, terima kasih juga yang sudah masuk lewat channel YouTube juga sudah ada, terima kasih. Ya, ada Bapak Dani ya. Ada Bapak Farhan ya, sudah masuk ya. Kemudian ini dari santri ya, santri yang paling 86 luar biasa sudah hadir ya. Ini ada dari Oppo A12 udah hadir nih ya. Selamat datang Pak. Sehat ya Pak ya, luar biasa sudah siap ya. Ini dari Telkomsel juga ada, dari Bekasi, dari Jakarta, Surabaya. Ini Bapak Amin ya, juga baru masuk ya. Bu Heni ya, Ibu Heni juga udah masuk. Bapak Ari sudah masuk ya, terima kasih. Pak Sopian juga sudah masuk ya di Zoom. Terima kasih. Kita juga sedang menanti sambungan dengan Ustaz Irfan ya. Bersabar seluruh pemirsa yang sudah siap menyimak. Juga terima kasih dari pemirsa yang masuk lewat YouTube ya, lewat YouTube. Terima kasih. Kita lihat yang dari YouTube ya. Dari YouTube ini ada Ibu Khosyah ya, Ibu Teti Kusmiati ya. Kemudian ada Ibu Yani Hermawanto dari Surabaya sudah hadir. Ada Bapak Edi Hidayat juga hadir. Bapak Wahyudi dari Bontang, Kalimantan Timur juga sudah hadir ya. Terima kasih Pak Wahyudi. Kemudian ada dari ini ya, Pebuaran juga Cianjur, Pak Is. Ada Ibu Suryani dari Bekasi juga sudah hadir. Ada Ibu Sania Nurul Fadilah dari Ciranjang.
Bapak Andre Wirawan dari Surabaya. Kemudian ini Bapak Ahsan ya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat juga sudah siap hadir menyimak ya. Ada Ibu Pempirina ya sudah hadir, ada Ibu Hana juga sudah standby. Ada Bapak Yudi Ahmad, dan ada Kaisa 1453 dari Bogor, luar biasa sudah hadir ya. Ada Muhammad Ridwan dari Pangandaran juga sudah siap menyimak. Ya. Ada Bapak Sulaiman Agus ya sudah hadir. Bapak Bayu juga sudah hadir. Ya. Baik, kita sedang menantikan sambungan dengan Ustaz Irfan ya. Dari Bontang luar biasa ya sudah hadir dari Kalimantan Timur ya. Ya. Kemudian ya mengingatkan juga kepada seluruh pemirsa baik lewat YouTube ya, yang lewat YouTube juga jangan lupa untuk like ya, subscribe dan share-nya ya kepada yang lainnya ya. Baik, Ustaz Irfan gimana sudah bisa bergabung Ustaz Irfan? Mohon maaf pemirsa ini ada kendala ya, ini susah masuk jaringan. Ya, ini ada dari Zoom Nadia List ya. Ya. Bapak Abdullah ya. Sudah hadir lewat Zoom ya. Baik, kami ingatkan kembali kepada seluruh pemirsa baik lewat YouTube maupun Zoom bahwa kajian online malam yang dilaksanakan oleh MBU TV ini dalam seminggu ada 3 kali. Ya, pertama hari ini malam Selasa itu berkaitan dengan kajian remaja dan pemuda. Saat ini ada Ustaz Cecep Zafar yang narasumber ya. Kemudian di malam hari Rabu malam Kamis di kajian ideologi dan tafsir Mulakoh. Kemudian Muklis Ali dari Sukabumi ya. Kemudian untuk yang malam Sabtu kajian tentang politik Islam ada narasumbernya Ustaz Eri Muhammad Ridwan, kemudian ada Ustaz Jainal Arifin dan Ustaz Taufik Andi ya yang minggu kemarin sudah bisa bergabung untuk mengisi di kajian malam MBU TV ini. Dan kepada para seluruh pemirsa mohon untuk membantu ya share kegiatan kajian kita ini kepada kawan-kawannya, saudaranya untuk bisa menyimak ya, acara kita setiap malam Selasa, kemudian malam Kamis dan malam Sabtu. Ya. Baik, mohon bersabar untuk menunggu Ustaz Irfan untuk bisa bergabung bersama kita di sini ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti untuk Ustaz Irfan sehingga bisa segera bergabung bersama kita. Ini ada Bapak Fatur Rahman ya, Ar-Rahmani ya. Dipersilakan yang baru masuk untuk mengabsen ya di Zoom ya. Insyaallah kita dengan acara kajian ini lebih banyak bersilaturahmi dan banyak saudara. Ya, ini Abdullah ya, Aitan. Kemudian Bapak Farhan dari ya kita juga doakan ya saudara kita ya. Ini ada juga yang ada di Zoom, mohon doanya dari kita semua untuk saudara kita ya Terparahan Pasuruan Kota ya. Seperti itu.
Kemudian dari Surabaya hadir Bu Husna, ya. Nah, ini Bapak Farhan ini baru Dr. Farhan menangani pasien COVID-19. Ya. Sekarang beliau menjalani isolasi mandiri di Klinik Al-Aziz Pasuruan. Dan besok rencananya akan dirujuk ke RSUD Sidoarjo. Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan, ya. Ini ada Ibu Bapak Amin, ya, dari Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian ada Ibu Dini, ini dari Sidoarjo, juga sudah siap menyimak. Pak Indra dari Bekasi, ya. Ini Uswan Korda Karim Cianjur sudah hadir, ya. Ini Bapak Dai Palam dari Medan hadir, Bu Nailah Surabaya hadir, ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaannya mengikuti acara kajian malam yang diadakan oleh MBUTP ini, ya. Dari Tangerang, ya, Pak Agus Triyono juga sudah hadir dari Tangerang. Terima kasih doanya dari para pemirsa semuanya untuk kesembuhan Ustaz Musa khususnya, ya. Dan mohon maaf ini masih ada kendala koneksi dengan Ustaz Irfan. Ya, dipersilakan juga untuk dibuka ininya, ya, moodnya. Silakan Bang untuk menyampaikan salam-salam, ya, pada seluruh pemirsa juga yang telah hadir. Ya, juga kami membuka saran-saran masukan dari semua pemirsa yang setia menyimak, ya, acara kita ini. Nah, juga dari YouTube sudah ada Bapak Wahyu, ya. Kemudian Bapak Muhammad Junaidin dari Sulawesi Tengah sudah hadir. Kemudian Bapak Rija Sidik juga sudah siap standby menyimak, ya. Lagi terima kasih pada seluruh pemirsa yang telah siap sudah hadir baik di YouTube maupun di Zoom, ya. Iya. Mohon maaf nih ada kendala, ya, agak lama ini koneksi jaringan. Dari Bontang, dari Bekasi, dari Pasuruan, ya. Dari Surabaya, dari Lombok, ya, sudah hadir siap menyimak. Dari Bogor, dari Pangandaran juga, dari Donggala juga sudah hadir. Lagi pada seluruh pemirsa, mohon maaf pemirsa di depan belum bisa bergabung dengan kita, masih dalam kendala teknis, ya, terkait jaringan seperti itu. Lagi terima kasih pada seluruh pemirsa yang telah hadir baik lewat YouTube maupun Zoom. Dipersilakan juga pemirsa untuk di unmute, ya, dipersilakan kalau ada masukan-masukan disampaikan kepada kami di sini untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Ya.
Iya. Mudah-mudahan saat di depan sudah bisa bergabung dengan kita ya. Iya, mudah-mudahan saat di depan lancar ya. Nah, udah mulai ini bisa bergabung dengan kita ya. Baik, kita coba bisa di depan ya, mudah-mudahan sudah bisa bergabung dengan kita ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz Irfan. Iya. Assalamualaikum Ustaz Irfan. Ustaz Irfan, gimana? Sudah bisa bergabung? Assalamualaikum Ustaz Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Sudah kedengaran suara saya di sini Ustaz? Ustaz Irfan. Sudah nyambung Ustaz, kedengaran suara saya? Assalamualaikum Ustaz Irfan. Oh, masih ada kendala nih. Ustaz Irfan belum bisa ini ya. Mohon bersabar kepada seluruh pemirsa yang sudah hadir ya. Kita coba ya. Ustaz Irfan gimana? Sudah bisa bergabung, sudah kedengaran suara saya di sini Ustaz Irfan? Assalamualaikum Ustaz Irfan. Tes. Assalamualaikum Ustaz Irfan. Coba dites. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada kendala ya Ustaz? Aduh, ya Allah. Coba dites suaranya Ustaz, biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya. Alhamdulillah ya, Ustaz Irfan sudah bisa bergabung dengan kita di sini ya. Dan mohon maaf kepada seluruh pemirsa baik lewat channel YouTube maupun Zoom atas keterlambatan, dan karena kendala teknis ini mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ke depannya ya. Mohon dimaafkan atas keterlambatan ini. Semoga kegiatan kita ini ke depannya terus lancar ya, tidak ada halangan dan rintangan. Baik, karena waktu sudah jam 20.30 lebih ya. Dipersilakan Ustaz Irfan untuk bisa memulai kajian kita pada malam hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum bi fadlillahi taala. Meskipun tadi terkendala oleh sinyal barangkali di daerah kami itu ya, baik sinyal saya maupun juga sinyal istri tidak bisa aktif sama sekali. Sudah saya coba dari jam 8 pas sampai detik ini, alhamdulillah bisa kembali itu ya on air. Dalam hal ini berbicara tentang urgensi mengembalikan kekhilafan pembebas bumi Al-Quds. Ada dua hal sebetulnya yang penting untuk kita ulas. Yang pertama berkenaan dengan urgensi kekhilafahan di dalam perspektif dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, terutama hadis-hadis SAW. Yang kedua berbicara tentang akhbar nabawiyah, eksistensi kekhilafan di mana di bumi Al-Quds, termasuk di negeri Syam secara umum seperti itu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, kita seringkali mendengar selentingan. Seringkali kita mendengar orang yang mengklaim menjudge khilafah tidak penting, khilafah berbahaya, khilafah ajaran radikal, khilafah memecah belah bangsa. Nah, berbagai macam khurafat ini jelasnya itu terbantahkan kalau kita meluaskan literasi,
Di dalam Islam jelas tuh yang namanya khilafah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia dinisbatkan kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Dia disifati oleh baginda Rasulullah SAW dengan bermanhajkan kenabian, bahkan ditautkan, diidofatkan langsung kepada kenabian itu sendiri. Ini menggambarkan mulianya ajaran khilafah di dalam Islam, diperjelas oleh adanya uraian dari para ulama muktabar yang secara sarahatan menyebutkan lafal al-khilafatu. Baik di dalam kitabnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bahkan ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya banyak. Nah, berbicara tentang konsepsi al-khilafah, ini kan di dalam penjabaran para ulama itu jelas deh. Kalau dipertanyakan apa urgensi khilafah di dalam Islam, ini bahkan digambarkan tuh, di dalam hadis Rasulullah SAW. Langsung saja tuh, ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu junnatun. Di dalam hadis ini, ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum. Tadi saya mau menjelaskan prinsip-prinsip ini, tapi waktunya tidak cukup. Ya. Nah, di dalam hadis SAW ada hadis sahih, muttafaqun alaihi, yang menggambarkan innamal imamu junnatun. Yuqatalu min wara'i wa yutaqabi. Bahwasanya al-imam itu hanyalah merupakan junnatun perisai. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ini jelas. Di dalam hadis Rasulullah SAW ini kan baginda Rasulullah SAW menggambarkan dalam bentuk kalimat yang jelasnya mengandung pujian dalam perspektif apa? Ilmu balaghah Arabiyah. Yang pertama, dalam hadis ini terkandung bentuk pengkhususan, ditandai dengan adanya lafal innama. Karena lafal innama dalam hadis ini dia min asalibil qasri, pengkhususan, min asalibil takhsisi. Di dalam perspektif balaghah Arabiyah ini mengandung pengkhususan bahwasanya al-imam itu yang ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah fungsi sebagai junnatun itu sendiri. Nah, dalam hal ini mengapa bisa dikatakan begitu? Karena di dalam perspektif ilmu balaghah Arabiyah yang namanya faidah dari lafal al-qasru itu li ta'kidil ma'ani, untuk menekankan, menegaskan kepada makna yang dimaksud. Dalam hal ini fungsi al-imam sebagai junnatun itu sendiri. Yang kedua, ikhwatil kiram, yang perlu dipahami begini. Nah, ketika dimunculkan lafal innama, ini pun juga jelasnya mengandung penegasan. Di samping pengkhususan juga mengandung penegasan. Betapa pentingnya fungsi al-imam sebagai junnatun perisai itu sendiri. Yang ketiga, lafal al-imamu dalam hadis ini pun juga dengan alif lam ma'rifat. Yang dalam hal ini para ulama muktabar semisal al-imam al-mula ali al-qari al-muhaddis di dalam salah satu kitabnya al-mirqat itu jelas menegaskan yang dimaksud dengan al-imam al-khalifah. Jadi dalam hal ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa lafal al-imamu itu merupakan mutaradif, sinonim dengan apa? Dengan lafal al-khalifatu itu sendiri. Apalagi ketika digambarkan disifati dengan isim al-a'zam, al-imamul a'zam. Al-imamul a'zam itu jelas maknanya adalah semakna esensi dengan al-khalifatu itu sendiri. Makanya al-imam al-mula ali al-qari dalam kitab al-mirqat itu menegaskan fa innamal imamu al-khalifatu au amiruhu. Yani khalifah itu sendiri. Ini kan cukup membantah sebetulnya orang-orang yang memframing hadis Rasulullah SAW berbicara tentang al-imam awil imamah itu tidak menurut mereka itu tidak bisa dimaknai sebagai khalifah, tidak bisa dimaknai sebagai al-khilafah. Maka mereka mengada-ngadakan dusta, menuduh kita berdusta, padahal pada saat yang sama mereka memframing, oknum-oknum memframing bahwa hadis-hadis tentang hadis-hadis tentang al-imam atau fatwa para ulama tentang wajibnya nasbul imam itu mereka bawa jauh kepada sistem-sistem sekuler, kepada pemimpin-pemimpin yang sekularistik. Nah, model begitu kan ibaratnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Padahal para ulama usul di dalam ilmu mantik usul ada namanya nisbatul alfazi ilal ma'ani. Artinya penisbatan relevansi antara lafal kepada makna-makna. Nah, lafal khalifah itu mutaradif dengan lafal al-imam.
di dalam kitabnya katakanlah Dr. Salah As-Sawi itu ya, di dalam kitabnya Syekh Najib Al-Mubti'i, di dalam takmilahnya atas kitabnya Al-Hafidz An-Nawawi, termasuk juga Profesor Dr. Muhammad Rawasqul Ahji dari kalangan para ulama muktabar kontemporer, itu kan mereka menegaskan bahwa lafal al-imam itu semakna sinonim dengan lafal al-khalifah. Terlebih lafal-lafal al-imam dalam hadis-hadis SAW itu dikaitkan dengan pembahasan al-khalifah itu sendiri, gitu ya. Jadi siapa yang sebetulnya memframing itu jelas, ya, bukan mereka yang menyebarkan pemahaman khilafah ala minhaji ahli sunnati wal jamaah. Ya. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum diperhatikan begini. Dalam hadis yang mulia baginda Rasulullah SAW jelas, ya, pujian yang kedua di samping adanya lafal al-qasru pengkhususan penekanan kepada fungsi al-imam awil khalifah sebagai junnatun perisai itu sendiri, yang kedua, pujian yang kedua di dalam hadis ini pun terkandung bentuk at-tashbihu. Jadi baginda Rasulullah menyerupakan apa? Menyerupakan al-imam yang merupakan manusia makhluk hidup, ya, itu diserupakan dengan junnatun, sesuatu yang benda mati. Baik al-imam itu sifatnya mahsus bisa kita indra, sosok, ya, maupun junnatu pun juga sebetulnya bisa kita indra. Tapi dalam hal ini jelas terkandung bentuk tashbihun. Ya. Itu saya pernah berdiskusi dengan salah seorang Dr. Balagoh, ya, orang Mesir dari Al-Azhar itu, pada bulan September 2015 itu saya tanya langsung kepada beliau, ya, di masjid. Berbicara tentang tashbih balaghah hadis ini. Beberapa hal kita diskusikan, ya. Belum menegaskan pula hadis ini jelas mengandung tashbihun. Dan ternyata kalau kita luaskan literasi di dalam kitabnya Al-Imam Al-Mulla Ali Al-Qari dan lainnya, ini jelas terkandung tashbihun baligun. Jadi hadis ini mengandung tashbih yang dengan tingkatan yang paling kuat, bagaikan al-imam itu adalah perisai itu sendiri, ya. Bukan lagi mirip, tapi perisai itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam hadis ini tidak ada, ya, lafal kafnya. Lafalnya, kalimatnya bukan al-imamu kajunnatin, melainkan al-imamu junnatun. Jadi kalau kita terjemahkan, ya, secara presisi dalam perspektif balaghah Arabiyah, innamal imamu junnatun, sesungguhnya al-imam itu hanyalah junnatun. Yuqatalu min wara' wa yataqabi. Di mana umat orang manusia akan berperang di belakang al-imam wa yataqabi, dan akan berlindung di belakangnya, ya, berlindung dan berperang di bawah, ya, komando al-imam abil khalifah itu sendiri, ya. Artinya hadis ini jelas sekali mengandung pujian kepada sosok al-imam al-a'zam, ya, kepada khalifah itu sendiri. Nah, pertanyaannya begini, ketika ada orang memframing bahwasanya khilafah tidak penting, khilafah tidak urgen, khilafah berbahaya, khilafah ajaran radikal, kalau kita komparasikan dengan kajian hadis ini, siapa yang lebih layak dipercaya sebetulnya? Baginda Rasulullah SAW atau yang memframing, ya? Padahal kan ketika berbicara tentang konsepsi khilafah, itu jangan dihukumi dengan ISIS. Ya. ISIS tidak mewakili konsepsi khilafah. Karena manhaj Ahlussunnah itu dalam menilai baik dan buruk itu bukan kepada realita keburukan fulan dan fulan, tapi wajib dikembalikan kepada manhaj, ya, sebagai ditegaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah, atau Al-Imam Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa min ilmi usul, ya, dalam kitab usul fikihnya, itu jelas wajib dikembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada awil ijma, awil qiyas, ijma sahabat dan qiyas syar'i. Nah, saya katakan, ya, mana di sana katakanlah dikembalikan kepada perbuatan buruknya fulan dan fulan mengatasnamakan al-khilafah. Artinya secara manhaji usuli itu mencitraburukan khilafah dengan dalih ISIS, ya, atau dengan framing asumsi-asumsi yang tak berdasar, yang kita katakan merupakan khurafat, khilafah ajaran radikal, teroris harus dihapuskan dari pelajaran fikih dan sebagainya, itu perbuatan mungkar, ya. Karena yang memuji itu jelas baginda Rasulullah SAW. Saya tanya begini, ya, itu dalam perspektif balaghah Arabiyah, silakan. Kalau kita pernah belajar ilmu balaghah Arabiyah, ini kan jelas sekali, ya, ini ilmu yang bersanad. Dan Al-Faqih pun juga mempelajari ilmu balaghah pun juga dari para ulama bersanad, ya. Hadis ini jelas sekali mengandung pujian dari baginda Rasulullah SAW. Makanya wajar kalau para ulama muktabar, ahlu sunnah,
dari kalangan ulama Hizbut Tahrir, baik ya, Al-Allamah Al-Qadhi Taqi Nabhani yang jelas ilmunya bersanad, punya banyak guru ya, belajar banyak ilmu, termasuk juga Balaghah Arabiyah, termasuk juga Syekhuna Atta bin Khalil yang menjadi Amir Hizbut Tahrir sekarang, itu kan jelas sekali menyebutkan hadis ini mengandung pujian kepada sosok khalifah. Maka dalam ilmu ushul fikih menjadi dalil wajibnya nasbul khalifah. Nah, saya tanya, apa yang bisa membantah kejelasan ilmu ini? Mana hadis ini mengatakan katakanlah khilafah berbahaya? Tidak ada. Justru baginda SAW menyifati kedudukan al-imam awil khalifah itu sangat penting sekali. Yang mengatakan adalah baginda SAW dalam lisannya yang mulia as-sadiqul masduq, itu dikaji dengan ilmunya, baik dengan ilmu balaghah Arabiyah atau dengan ilmu ushul fikih. Ya. Jadi tolong, ya, kalau kita mengkaji bab ilmu di antara min abwabil ilmi itu wajib dikembalikan kepada manhaj usulnya. Ya. Tidak boleh menggunakan framing-framing asumtif. Ya. Atau misalnya tadi dalil-dalil khayaliyah yang dinilai adalah ISIS, yang dihukumi adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Itu kan tidak relevan, tidak nyambung. Artinya mardud, karena di dalam kaidah usul dikatakan kullu mabuni ala batilin fabatilun. Segala hal yang dibangun dari asumsi batil maka batal. Itu tertolak, mardud. Artinya tidak perlu kita mendiskusikan asumsi sebetulnya khilafah tertolak, radikal dan sebagainya. Saya tanya, mohon maaf ya. Ketika khilafah runtuh, itu bumi Al-Quds Palestina, Al-Aqsa, kapan terjadinya katakanlah kolonialisme dari Yahudi Israel itu jelas sekali terjadi sekitar 20 tahun pasca runtuhnya kekhilafahan. Yang namanya Theodor Herzl itu dalam sejarah itu membuktikan dia berkali-kali mencoba melakukan berbagai macam upaya hingga menyogok dan sebagainya Khalifah Sultan Abdul Hamid II, itu dia tidak mampu ya. Bahkan dikatakan ya, dan ternyata terbukti justru ketika khilafah runtuh, khilafah Utsmaniyah runtuh, barulah ya, Yahudi Israel tuh mereka bisa mencaplok bumi Al-Quds tanpa membayar harganya. Saya tanya, ada tidak di antara negeri kaum muslimin yang bisa membebaskan Al-Quds itu? Palestina. Padahal jelas yang namanya bumi Palestina itu min ardil muslimina, itu milik kaum muslimin. Ketika dijajah oleh Israel, dibunuh kaum muslimin di sana. Saya tanya, mana yang menjadi doror sebetulnya? Ketiadaan khilafah atau adanya khilafah itu sendiri? Artinya baik secara normatif maupun juga historis, terbukti justru ketiadaan khilafah inilah menyebabkan doror bumi Al-Quds dan banyaknya nyawa kaum muslimin ini yang ditumpahkan di hadapan mata dan telinga kita. Baik muslim, muslimah, mau baik tua maupun juga anak-anak. Antum lihat, buka data tentang Gaza. Saya tanya, mereka-mereka yang menyebarkan khurafat di tengah-tengah umat bahwasanya khilafah ajaran radikal tertolak, mereka berada di jalan dalam upaya menjegal berdirinya khilafah ala minhajin nubuwati, wajib ingat dosanya besar. Karena ketika khilafah sedikit banyak mereka upayakan supaya tidak tegak, pada saat yang sama khilafah wajib ditegakkan. Pada saat yang sama umat sudah membutuhkan kekhilafan, kekuasaan Islam yang menegakkan, berdiri tegak di atas manhaj kenabian, di atas asas akidah Islam, menegakkan hukum Islam, hudud ditegakkan, darah dan nyawa kaum muslimin akan dijaga, persatuan kaum muslimin disatukan. Saya tanya, mereka yang memiliki saham, menyebarkan khurafat, menjegal dakwah penegakan khilafah, apakah mereka lupa dengan dosa-dosa ini? Seperti itu. Apakah mereka sanggup Mereka sanggup ketika ada anak-anak kecil Palestina, Gaza dan sebagainya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang inilah yang bertanggung jawab ikut melanggengkan kolonialisme Israel Yahudi di tengah bumi Al-Quds. Siap tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas baginda Allah SAW ini di antara amanah. Dan saya katakan begini, orang siapapun dia yang berdusta atas nama Muhammad SAW bahwasanya khilafah ajaran radikal ini berdusta atas nama Muhammad SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apalagi jika kita kaji itu ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum. Ini kita wajib cemburu Ini merupakan perkara mungkar, jelas mungkar sekali. Berbagai macam upaya stigma negatif atas al-khilafah, padahal kondisi kaum muslimin jelas sekali membutuhkan keberadaannya. Bahkan Al-Hafidz An-Nawawi Asy-Syafi'i min kibari ulama Syafi'i menegaskan
labu dalil ummati min imamin yuqimud dina wa yansuru sunnata wa yantasifu lil mazlumin wa yastawfil huquqa wa yadha'u mawadhi'aha. Bahkan wajib bagi umat ini adanya seorang imam dengan sifat apa? Menegakkan agama. Bagaimana mungkin ya, disifati sebagai al-imam pembahasan khilafah dan jihad itu malah dihapuskan dari pelajaran fikih, di framing dalam sejarah saja. Ini bukan imam. Karena yang dimaksud dengan imam itu yang menegakkan agama, ini adalah al-khalifah itu sendiri. Menolong as-sunnah, termasuk diantara sunnah menegakkan hukum-hukum Islam. Membantu orang-orang yang dizolimi dan menyerahkan hak-hak dan meletakkannya pada tempatnya. Dan ketika kita buka literatur para ulama muktabar, jelas sekali Al-Hafidz Al-Qurtubi ataupun juga di dalam kitabnya Al-Imam Al-Imam ini Al-Baghdadi itu mereka menyifati al-imam itu merupakan al-imamah awil khilafah ruknun min arkaniddin. Dia termasuk fondasi dari fondasi-fondasi penjaga agama. Artinya kita lebih layak percaya kepada para ulama muktabar Ahlussunnah daripada khurafat-khurafat yang tidak jelas dari sanad keilmuan. Justru yang namanya Ali Abdul Razik itu ikhwatil kiram ketika dia mengklaim bahwasanya tiada konsep pemerintahan di dalam Islam, dia dipecat dari jabatan Al-Azhar oleh kibar ulama Al-Azhar di masa itu pada tahun 1925 Masehi. Nah, ini jelas sekali. Lalu yang poin hadis yang kedua, ini saya ingin mengingatkan begini sebelum kita buka sesi tanya jawabnya. Salah satu la taruddu da'watuhum al-imamul adilu wasaimu hina yuftiru wa da'watul mazlum. Yang menarik adalah Al-Imam Al-Ghazali di dalam beberapa kitabnya, baik dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin, termasuk juga dinukil oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Al-Imam Al-Ghazali menegaskan fihi di dalam hadis ini annal imarata wal khilafata, bahwasanya al-imarah, imaratul mukminin, pimpinan orang mukmin, wal khilafah, yakni khilafah itu sendiri min afdhalil ibadat, termasuk seutama-utamanya ibadat, idza kanata, jika keduanya baik pimpinan imaratul mukminin awil khilafah itu sendiri ma'al adli wal ikhlas, disertai dengan keadilan dan keikhlasan. Artinya ini menegaskan apa? Urgensinya al-khilafah. Bahasa dalam kitabnya Al-Munawi, dalam maqalahnya Al-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu jelas. Bahasanya al-khilafah. Lalu ketika ada orang mengatakan khilafah ajaran radikal, berarti mereka menuduh Al-Imam Al-Ghazali menyebarkan ajaran radikal. Ini kan kita tidak bisa memahami logika orang mengaku saya pengikut Al-Ghazali pada saat yang sama aktif menstigma negatif al-khilafah. Fatubu ilallahi taubatan nasuha, ini silahkan. Masih ada waktu bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Dunia ini fana. Dunia ini fana. Rugi kalau misalnya kita mencari dunia itu dengan menciptaburukan al-khilafah. Rugi. Apalagi yang namanya al-khilafah ini kan ajaran Islam. Silahkan konsepsinya buka di dalam kitabnya Al-Mawardi misalnya. Kalau memang tidak suka dengan kitab-kitabnya kibari ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan ulama Hizbut Tahrir. Meskipun baik kitab-kitab ulama Hizbut Tahrir ataupun juga kitab-kitab para ulama qudama terdahulu, itu kontennya tidak jauh berbeda. Itu kalau kita mau jujur membuka literatur para ulama. Kalau pembahasan berkaitan dengan Tolabun Nusra itu jangan dipahami secara prematur. Pembahasan Tolabun Nusra diuraikan para ulama hizib itu jelasnya. Kalaupun dikatakan katakanlah pendalilan, jelas ada dalilnya. Diuraikan oleh seorang ulama mustahid pula. Nah, tugasnya muqallid seperti kita adalah taklid kepada para ulama mustahid. Itu kan dalam ilmu usul jelas. Tidak perlu dijadikan framing sebagai dalil. Ini menjadi bukti khilafah tidak baku. Ini kan aneh. Padahal pembahasan kebakuan khilafah itu bukan pembahasan cabang seperti itu. Terlebih para ulama terdahulu, mereka tidak ada kepentingan mendesak menguraikan tentang bagaimana metode menegakkan khilafah. Relevansinya di zaman sekarang jelas ada. Makanya para ulama mujtahid mereka beristihad. Tugasnya muqallid bukan memframing. Pembahasan Tolabun Nusra diuraikan para ulama hizib dibenturkan dengan pembahasan para ulama muktabar terdahulu. Mereka klaim tidak ada, oh berarti ini ngarang sendiri. Ini kan logika usulnya bagaimana kan begitu. Padahal para ulama muktabar jelas berbicara tentang konsepsi khilafah. Ini kan menggambarkan suatu pimpinan umum yang menegakkan hukum syariat Islam, pengemban dakwah dengan dakwah dan jihad. Ini diuraikan oleh siapa?
oleh Imamul Haramain Al-Juwaini Asy-Syafi'i, oleh Al-Imam Al-Ijzi para ulama muktabar, termasuk ya, diantaranya Al-Imam Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani. Itu tidak jauh berbeda ya, pengertian hakikat syar'i dari khilafah, menggambarkan kebakuannya dan menunjukkan kesamaan konsepsi baik para ulama kibar ulama al-sunnah min hizbit tahrir atau min kibar ulama al-sunnati wal jamaah minal qudama. Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya halusinasi sebagian orang di zaman sekarang. Nah, ini tidak bisa kita terima syar'an wa aqlan. Ini harus saya tegaskan. Karena yang namanya penyesatan ini wajib dibantah bil hujjah. Ini definisi dari Al-Imam Al-Juwaini Asy-Syafi'i ini jelas. Nah, terakhir saya ingin ingatkan begini. Terakhir, poin hadis yang ketiga, berbicara tentang konsepsi al-imamah di dalam Islam kaitannya dengan bumi Al-Quds. Jangan lupa, di antara dalil bisyarah khilaf ini berbicara tentang eksistensi Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman jelasnya sosoknya ada sosok seorang khalifah. Apa dalilnya? Nah, ini banyak sebetulnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW ini, dalam hadis riwayat At-Tabarani, di mana hadis-hadis tentang kekhilafan Al-Mahdi nanti akan kita kaji dalam sesi khusus, insyaallah taala. Tapi dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, dalam hadis ini kan jelas, dalam riwayat At-Tabarani, yang namanya keberadaan Khalifah Al-Mahdi, dia akan dibaiat, baina rukni wal maqam, di mana beliau akan mengumpulkan apa akan dikumpulkan untuknya pasukan dari negeri Syam. Kalau punya pasukan berarti punya kekuasaan. Nah, inilah menjadi dalil, dilalah jelas sekali shariha bahwasanya yang namanya Al-Mahdi itulah seorang khalifah dengan kekuasaan real, punya pasukan. Itu di akhir zaman. Nah, di antara negeri yang akan dikuasai oleh Khalifah Al-Mahdi dari hadis-hadis SAW adalah negeri Syam. Biladu Syam ini kan dalam ilmu balago dia kinayah, kiasan, penjulukan lain dari termasuk di antaranya Al-Quds, Palestina, Suriah, Damaskus, itu masuk kepada min biladi Syami. Artinya ketika berbicara tentang min biladi Syam, ini diuraikan di dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, itu di antara wilayah yang akan dikuasai oleh Khalifah Al-Mahdi. Bahkan di dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum digambarkan itu yang namanya Al-Mahdi di akhir zaman itu kan disifati oleh para ulama itu akan menyebabkan turunnya berkah dari langit, Dia akan membukakan pintu-pintu keberkahan, membagikan harta, menegakkan keadilan, keseimbangan, menegakkan hukum Islam dan sebagainya. Maka ini menjadi dalil sebetulnya, dorongan, betapa mulianya mereka yang persiapkan masa kekhilafan ini. Karena kekhilafan Al-Mahdi umat di akhir zaman ini kan tidak turun dari langit begitu saja. Maka di dalam hadis lainnya digambarkan uqru daril Islam bisyami. Pusat Darul Islam itu di antara di akhir zaman di negeri Syam itu sendiri. Nah, termasuk juga kalau di dalam kitab Al-Mustad Al-Mawdu'i Al-Jami' lil Kutubil Asyarah karangan Syekh Sohib Abdul Jabbar, hadis ini berkaitan dengan apa? Baitul Muqaddas asimatu khilafatil Mahdi. Baitul Muqaddas Al-Aqsa itu merupakan ibu kota dari khilafatil Mahdi. Ibu kota dari kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Rasulullah pernah berbicara kepada Ibnu Hawala, "Idza ra'aital khilafata qad nazalat ardul muqaddasati faqad danat al-zalazil," dan lain sebagainya. Wahai Ibnu Hawala, jika engkau menyaksikan al-khilafah qad nazalat, telah sampai di bumi al-muqaddasah, yakni di bumi Syam itu min fi biladi Syam, maka akan muncul berbagai macam ini al-zalazil, gempa bumi, balabil, wal umurul izam, perkara-perkara besar, fitnah. Wasa'atu yauma idzin aqrabu minan nas min yadi hadimin ra'sika. Dan kiamat itu pada hari itu lebih dekat dari kepada manusia daripada tanganku di atas kepalamu ini. Ini makanya relevan kalau sebagian ulama itu mendalilkan hadis berbicara tentang bisyarah kekhilafan Al-Mahdi itu di akhir zaman. Nah, terakhir, kalau berbicara tentang kekhilafan Al-Mahdi, memang para ulama muktabar itu mereka menegaskan akhbar tentang Al-Imam Al-Mahdi ini kan bisa dikatakan minimal mutawatir maknawi. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tafadhol.
Ustadz Akbar. Baik, terima kasih Ustadz Irfan atas pemaparan materinya yang luar biasa, sangat jelas dan gamblang ya. Mudah-mudahan seluruh pemirsa bisa menyimak dengan jelas ya. Dan kalau kita tadi simak ya, bahwa kita sudah semakin yakin, tidak ada lagi keraguan bahwa khilafah adalah ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, merupakan janji Allah dan bisyarah Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian kalau masih ada orang-orang yang mengingkari ya, atau mendustakan berkaitan dengan dalil-dalil terkait dengan khilafah, maka itu sudah terkategori dengan kemungkaran yang sangat besar dan sangat berdosa besar ya. Baik, terima kasih Ustaz Irfan atas pemaparan materinya dan mudah-mudahan seluruh pemirsa baik lewat channel YouTube maupun Zoom bisa menyimak dengan baik. Baik, sebelum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi, kita sapa dulu pemirsa yang hadir lewat YouTube. Ini ada Bapak Eka Dindi Nur Hidayat dari Garut ya. Kemudian ada Bapak Dodi Sutardi dari Bandung. Kemudian Bapak Dede Tori Cianjur. Kemudian yang lainnya terima kasih. Ada Bapak Bambang Suryanto dari Gunung Kidul Jogja juga sudah hadir ya. Terima kasih. Kemudian dari Zoom juga banyak dan kami ingatkan juga silahkan nanti kalau dari pemirsa ada yang membutuhkan materi dari Ustadz Irfan yang barusan disampaikan nanti bisa menghubungi tim dari MBU TV ya. Ada Ustadz Rudi nanti akan melayani pemirsa yang membutuhkan materi dari Ustadz Irfan tadi yang disampaikan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat Zoom, kita lihat ya. Kita lihat pertanyaannya di ya ada yang baik, ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Sudrajat ya. Baru-baru ini ada seorang pemimpin Muslim yang menyebutkan bahwa momentum kembalinya Hagia Sophia sebagai masjid adalah langkah awal untuk membebaskan Baitul Maqdis. Melalui kajian hadis, apakah pembebasan Baitul Maqdis mungkin diwujudkan dengan negara demokrasi sekuler? Oh iya. Jadi ini memang hari ini sedang booming ya tentang pengembalian fungsi Hagia Sophia dari tadinya museum menjadi tempat sholat, menjadi masjid oleh pemimpin dari Turki. Nah, barangkali Ustadz Irfan nanti bisa menanggapi, menjelaskan apakah pembebasan Baitul Maqdis itu bisa diwujudkan dengan negara demokrasi sekuler atau bagaimana? Ya. Dipersilakan Ustadz Irfan untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Ahmad Sudrajat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama begini ya. Kalau dari segi kajian hadisnya, ini memang yang Al-Fakir pahami ini belum tidak ada atau saya sendiri belum pernah menemukan ada hadis yang secara dilalah qat'iyah katakanlah memastikan bahwasannya Baitul Maqdis Masjidil Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa itu akan ditaklukkan oleh Al-Khilafah. Adapun hadis ada yang Al-Fakir nukilkan, idza ra'aital khilafata qad nazalat ardhal muqaddasati, ini berbicara tentang ini kekhilafahan akan memasuki bumi bumi yang disucikan ya. Di antaranya juga Palestina. Nah, tapi kan dalam hal ini juga kalimatnya bukan idza ra'aital khilafata qad misal fatahat Baitul Maqdisi atau Al-Masjid Al-Aqsa misalnya. Tidak ya. Nah, artinya secara riwayat karena kan berbicara tentang hadis, berbicara tentang khobar akhir zaman tentang Al-Mahdi itu kan kaidahnya jelas. Ini termasuk pembahasan nakliyah. Karena akhbar akhir zaman kan itu termasuk pembahasan goib ya. Maka wajib dikembalikan kepada kaidah ma la yudrikul hissu la yudrikul aqlu. Apa yang tak terjangkau pendengaran kita maka tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Artinya wajib dikembalikan kepada al-adillatun naqliyatu ya. Ada tidak dalil naklinya? Nah, ini yang masalahnya yang belum saya temukan secara spesifik menyebutkan Baitul Maqdis atau Al-Masjid Al-Aqsa tidaklah ditaklukkan, tidaklah dibebaskan kecuali dengan Al-Khilafah itu sendiri. Itu yang pertama. Adapun poin yang kedua, karena pertanyaan kan di sini tentang ini ya, Baitul Maqdisnya.
meskipun tadi ya, kita mendapati ada khobar secara umum khilafah jelas akan menguasai ya, wilayah Ardul Muqaddasah, termasuk diantaranya apa tadi negeri Syam ya, Palestina. Nah dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, poin yang kedua ya, dari segi mungkin atau tidak secara politik dan ideologi ya, seperti itu. Sudah berapa puluh tahun ya, Baitul Maqdis ini, Al-Masjid Al-Aqsa itu berada di bawah ya, kendali ini apa di Yerusalem ya, penjajahan kolonialisme dari Israel itu menduduki bumi Palestina min ardil muslimina. Itu kan sudah puluhan tahun. Ya. Ini bukan karena tidak punya kekuatan. Ya. Karena kalau kita bicara tentang potensi militer negeri kaum muslimin, jelas kita punya potensi itu. Ya. Yang paling mendasar kan masalah paradigma politik dan ideologi itu sendiri. Ya. Penyakit ya, penyakit nasionalisme itu yang memecah belah ya, kaum muslimin. Padahal kan dalam Islam yang namanya prinsip ya, persatuan itu tidak mengenal batas-batas wilayah, melainkan dikembalikan kepada batas-batas akidah. Makanya digambarkan dalam hadis SAW dalam bentuk tasbih balig, ini pun juga mengandung bentuk penyerupan dari Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun faslu baina akhwaikum. Lalu diuraikan oleh para ulama di dalam kitabnya Al-Hafidz Al-Qurtubi ataupun dalam kitab ulama muktabar Ahlussunnah lainnya, yang namanya khilafah itu simbol dari persatuan kaum muslimin. Nah, yang namanya persatuan ini kan berbicara tentang kekuatan. Makanya dalam hal ini yang paling mungkin baik secara politis maupun juga ideologis membebaskan bumi Palestina dari penjajahan Israel didukung oleh keberadaan hadis-hadis tadi berbicara tentang ini masuknya khilafah ke negeri Syam, menguasai negeri Syam, ini menjadi petunjuk yang relevan secara politik dan ideologi ini yang akan membebaskan itu kemungkinan besar adalah al-khilafatu itu sendiri ya. Karena yang namanya khilafah itu kan pemimpinan. Yang namanya pemimpin ketika seorang khalifah menyadari tanggung jawabnya sebagai junnatun, mengingat lafal junnatun di sana kan berlaku umum. Makanya para hufadul hadisi, para ulama hadis itu banyak menjelaskan bahwa fungsi al-imamu junnatun dalam hadis ini itu tidak hanya berlaku dalam konteks jihad saja, melainkan junnatun lil aqidah al-islamiyah, sebagai perisai bagi akidahnya kaum muslimin, sebagai perisai pelindung bagi darahnya kaum muslimin, sebagai perisai bagi persatuan kaum muslimin. Itu diuraikan para ulama muktabar. Saya punya banyak buktinya ya. Karena pembahasan hadis ini akan kami sajikan di dalam naskah buku yang selotan akan diterbitkan, mohon doanya, itu tentang Balaghah 40 hadis khilafah. Salah satunya hadis ini. Nukilannya banyak dalam literatur para ulama ya. Bukan hanya ulama hizib saja. Ulama hizib sebetulnya sudah cukup sebetulnya kita nukilkan. Tapi kalau kita ingin buktikan sanad ilmunya, ini jelas para ulama kita ini kita buktikan dalam kitab Turas itu banyak. Itu mau dikemanakan? Jadi kalau misalnya sesumbar orang mengklaim katakanlah tidak perlu khilafah, cukup negara demokratis ini kan sudah puluhan tahun, silahkan dievaluasi. Kalau memang betul ya silahkan dibuktikan. Silahkan dibuktikan. Ya. Karena di dalam Islam ini kan prinsipnya ini bukan 50-50. Setengah katakanlah yang ada malah rugi terus ya. Berbagai macam resolusi PBB dan sebagainya itu tidak mampu menjadi solusi bagi kaum muslimin dan Palestina. Tidak ada solusi win-win solution yang namanya Ardul Muqaddasah, yang namanya Palestina itu min ardil muslimina, negeri milik kaum muslimin. Diduduki secara paksa oleh Israel, ini kan min babil istimar penjajahan itu sendiri, kolonialisme. Jadi kalau dikatakan win-win solution, diserahkan sebagian kepada mereka secara paksa, sebagian kepada kita, memang itu tanah milik siapa? Kan begitu. Jangankan bumi seluas negeri Palestina dengan adanya negeri yang disucikan, dihormati dalam Islam, Al-Masjidil Aqsa. Rumah antum saja kalau dipaksa atau dibagi dua kepada katakanlah orang Yahudi Israel, memang antum ridho. Ini kan logika sederhana kan tidak. Jadi ayolah kita berpikir lebih terbuka. Literatur para ulama jelas menegaskan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Irfan atas
jawaban dari pertanyaan yang pertama, jadi sangat tidak mungkin ya negara dengan demokrasi seperti itu akan mampu membebaskan Al-Quds dan termasuk membebaskan negeri-negeri kemusliman yang lain yang sedang di dalam cengkraman negara-negara yang menganut demokrasi sekuler seperti itu. Jadi hanya khilafah sebagai salah satu-satunya solusi ya untuk bisa membebaskan Al-Quds, dan dalam negara demokrasi sekuler tidak ada satupun sejarahnya yang bisa membebaskan seperti itu. Baik pemirsa Majelis Betul Umat TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan, masih ada pertanyaan dari ini yang dari Zoom ya. Dari Zoom, dari kita lihat dulu ya. Dari Akhi Diva Faradis dari Kota Sukabumi. Ustaz mohon izin bertanya, apa hubungan antara hadis pusat Darul Islam di Syam dan Nuqtatul Irtikaz ya, irtikaz titik tolak penerapan Islam yang dijelaskan di dalam kitab Mafahim dalam ilmu balaghah. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Silakan Ustaz Irfan untuk menanggapi, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, apakah ada hubungan ya apa antara hadis Darul Islam di Syam dan Nuqtatul Irtikaz yang dalam kitab Mafahim. Tafadhal Ustaz. Nah, hadis tentang ini uqru daril Islam bisyami, pusat Darul Islam adalah negeri Syam, ya. Ini kan kalau dikaitkan dengan Nuqtatul Irtikaz, ini jelas nanti teksnya perlu saya kaji secara jeli lagi. Tapi intinya begini, ya. Adanya khabar-khabar yang menggambarkan, ya, katakanlah kekhilafahan di negeri A, B, C dan sebagainya, itu tidak lantas bisa difahami, tidak lantas difahami, artinya tidak perlu kita mengupayakan di negeri lain, kan seperti itu. Jadi pembahasan tentang ukru daril Islam bisyami, ini pun jelasnya hadis ini kan tidak mengandung bentuk qasar. Dalam perspektif balago, itu redaksi hadisnya itu tidak mengandung penghususan atau pembatasan bahwa pusat kekhilafan itu di akhir zaman khususnya hanya ada di negeri Syam saja. Ya, itu satu sisi. Jadi dari segi balagohnya itu hadis-hadis berbicara tentang bisyarah kekhilafan di akhir zaman itu tidak mengandung pembatasan kekhilafan itu hanya kekhilafan Al-Mahdi saja, dan tidak mengandung pembatasan kekhilafan yang ada hanya tegak di bumi Syam saja. Artinya dari segi nuqtatul intilaq gitu ya, termasuk irtika, sebetulnya tidak ada pembatasan ya, harus di wilayah min biladi Syam saja atau di wilayah minal jazirah al-arabiyah misalnya seperti itu ya. Itu tidak mesti seperti itu dari segi perspektif balaghah hadisnya. Artinya ini menjadi gambaran ya. Ini menjadi motivasi perjuangan dimanapun itu fi ardillahi ya, di bumi Allah Subhanahu wa taala itu wajib diupayakan. Karena ketika Allah menggambarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum, jika kalian wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah. Kalimat in tansurullaha ini dalam perspektif balago diuraikan oleh Al-Imam Abu Ja'far An-Nahwi, jelas mengandung majaz bil ijaz ya. Al-ijazu bil hadfi. Jadi mengandung majaz bil hadfi. Maksudnya, maknanya adalah intan suru dinallah, tolonglah din Allah. Apakah ayat ini khusus untuk orang-orang Arab, orang-orang Palestina? Kan tidak. Berlaku bagi mukmin Indonesia, bagi mukmin di bumi Nusantara, di bumi Syam, di bumi Kinanah. Ini ayat ini berlaku. Ya. Bagi orang-orang mukmin yang Allah seru, ini sudah seharusnya terdorong. Artinya termasuk juga ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ini perintah dari Allah kepada orang-orang mukmin kafatan, qatibatan seluruhnya. Tidak lihat lagi di bumi Syam, di bumi Kinanah dan sebagainya. Apalagi ketika kita mendapati ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Kalimat minkum, dari kalian, di dalam ayat ini itu minnya dibayanil jinsi, untuk menjelaskan orang mukmin
dimanapun yang memenuhi syarat beriman dan beramal salih akan Allah anugerai kekhilafahan. Ini kan mengandung dilalah pula kekhilafan tidak mesti harus di negeri Syam saja. Artinya nuqtatul irtikaz pada prinsipnya titik tolak penerapan Islam itu bisa kita upayakan dimanapun kita mampu, kan begitu. Tidak terbatas kepada wilayah, daerah dan sebagainya. Ini paham ya alurnya ya. Jadi dari segi hadis balaghah, hadis uqru daril Islam bisyami itu tidak mengandung qasar dalam ilmu balaghah, tidak mengandung pembatasan harus di negeri Syam saja, tidak ada. Yang kedua, banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban menolong din Allah, kewajiban menegakkan Islam secara totalitas itu tanpa pembatasan tempat, wilayah, orang, asal usul dan sebagainya, umum. Nah, yang ketiga, adanya hadis bisyarah, adanya ayat Al-Quran tentang bisyarah kekhilafahan di dalam surat An-Nur ayat ke-55 itu yang ditegaskan oleh para ulama di dalam kitab Tafsirul Munir, di dalam penjelasan Syekhuna atau bin Khalil, yang namanya min di dalam ayat ini bukan min di tab'id, bukan min sebagian hanya berlaku bagi para sahabat saja, melainkan min li bayanil jinsi. Ini yang ditarjih oleh siapa? Al-Hafidz Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'ani. Nah, silahkan bandingkan dengan framing orang-orang oknum di zaman ini yang mengatakan kekhilafan ala minhaj nubuwah dalam ayat itu berlaku hanya untuk para sahabat saja. Padahal ulama muktabar jelas mereka mentarjih. Ini berlaku umum. Jadi siapa yang sebetulnya tanda petik bersandar dan tidak bersandar? Mohon maaf, literatur membuktikan. Nah, silahkan kita luaskan literaturnya. Ini pentingnya kita meluaskan literatur pengkajian tentang bahasan al-khilafah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Ustaz Irfan atas jawaban dari pertanyaan yang kedua. Dipersilakan juga ada pertanyaan yang berikutnya. Ini juga masih dari Zoom ya, ada pertanyaan dan juga mungkin ini pertanyaan terakhir saja mungkin karena waktu sudah agak sedikit ini ya. Ada pertanyaan sekaligus ada dua pertanyaan saat ini ya. Yang pertama bisa sekaligus dijawab. Boleh. Assalamualaikum Ustaz, kebanyakan orang hanya percaya dan yakin bahwa Imam Mahdi akan muncul dan khilafah tegak tanpa harus diperjuangkan, pasti datang sendiri. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dengan pemahaman seperti itu Ustaz? Kemudian yang keduanya, kita sudah yakin percaya bahwa khilafah adalah jalan Islam. Terus bagaimana kita akan memulainya Ustaz? Ini bisa disatu kalikan Bapak Ustaz Irfan untuk menanggapi dua pertanyaan. Ini pertanyaan bagus ya. Ini pernah Al-Fakir uraikan dalam pembahasan di bulan Ramadan. Nanti bisa dilihat videonya di YouTube saya. Tapi yang pertama begini, syubhat bahwasannya tidak perlu menegakkan kekhilafan, nanti juga akan tegak sendiri. Saya katakan begini, itu apa dalilnya? Mana dalil yang mengatakan begitu? Mana dalil Quran dan Sunnah yang mengatakan khilafah akan turun tegak dengan sendirinya, turun dari langit keluar dari bumi? Itu kan biduni dalilin. Atau seminimalnya misal mana makalah ulama muktabar yang menjelaskan seperti itu, minimal sebagai bukti setidaknya ada literatur referensinya, tidak ada. Itu hanya asumsi orang di zaman sekarang. Bahkan saya katakan, bisa saya pastikan tidak ada sebetulnya syubhat ini muncul di tengah-tengah ketika kekhilafan di zaman dulu. Kita tidak pernah mendapati ada bantahan para ulama, tidak ada itu. Artinya bisa dikatakan kemungkinan besar tidak ada syubhat ini kecuali melainkan muncul di zaman sekarang. Yang kedua, Imam Al-Mahdi itu kan min utruti kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Al-Imam Al-Mahdi termasuk umatnya baginda Rasulullah SAW. Nah, saya ingin tanya, baginda Rasulullah SAW, para khulafa rasyidun, para sahabat yang utama, mereka lebih utama daripada Al-Mahdi sallallahu taala, apakah mereka diam menunggu pertolongan Allah turun dari langit, turun tegak katakanlah kekhilafan tiba-tiba muncul dari dalam bumi? Kan tidak. Jadi secara dalil-dalil yang ada, kita justru mendapati adanya sunnah fi'liyah dari baginda Rasulullah SAW menegakkan dakwah, memahamkan umat, melakukan adanya ikhtiar, adanya baiat Aqabah kedua, melakukan tolabun nusrah hingga muncul baiat Aqabah kedua, itu direkam dalam jejak sirah nabawiyah dijelaskan oleh para ulama muktabar, ahli sirah itu ditegaskan oleh para ulama, ditegaskan sebagai dalil diantara metode menegakkan kekhilafan sendiri.
Artinya dari segi pendalilan saja itu justru bagi Nabi SAW dan para sahabat, mereka lah yang menjadi rujukan kita, itu mereka beramal. Makanya yang ketiga di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 itu digambarkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah berjanji, Allah bersumpah dalam ayat itu kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal salih. Amal salih ini kan wilayah amal. Ya. Akan apa? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan, menjadikan mereka sebagai khalifah. Kata kerja yastakhlifu, istakhlafa yastakhlifu, yaj'alu khalifatan. Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifatan fil ardi. Itu punya kekuasaan real, ya. Nah, itu dengan asbab ikhtiar adanya iman dan amal solih tadi. Tidak cukup iman saja. Kalau diklaim tuh ya, nanti akan turun dari langit, itu artinya wilayah iman. Nah, itu wilayah keimanan. Cuman ternyata Allah sendiri menghubungkan antara alladzina amanu wa amilus solihat dengan huruf waw ataf. Dalam ilmu bahasa Arab yang namanya waw ataf itu limutlaqil jam'i, untuk menunjukkan penggabungan antara iman dan amal solih tak bisa dipisahkan. Ya. Artinya dari segi balago ayat Quran itu pun juga jelas, ya, membantah asumsi subhat prematur tadi. Ya. Lalu yang keempat begini, ketika para ulama muktabar menegaskan wajib menegakkan khilafah. Yang namanya wajib menegakkan min adal dalil ala wujubil khilafati itu kan min ahkamil khamsah, berbicara tentang hukum perbuatan, bukan wilayah etiqadat. Artinya ini dari segi upaya menegakkan khilafah ini min babil amali, artinya harus diupayakan, ya. Terlebih secara aklan pun, secara logika akal sehat, tidak ada yang namanya kekuasaan real punya pasukan tiba-tiba muncul dari dalam bumi, turun dari langit, itu asumsi dari mana? Secara syar'an wa aklan itu tidak masuk akal, tidak syar'i dan tidak masuk di akal sehat. Jadi mardud, sebetulnya tertolak, syubhat prematur, asumsi kita menunggu khilafah al-mahdi saja, itu rugi, itu bahkan saya katakan, mohon maaf begini, kalau itu disampaikan dalam rangka membuat umat ragu, beramal, memperjuangkan, berikhtiar, mencontoh bagi Nabi SAW itiba kepada beliau menegakkan kekhilafan, menegakkan kekuasaan Islam, ini kan bagian dari waswas syayatin. Bahkan bisa saya katakan bisa jadi termasuk ke dalam la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain, di mana iblis dan bala tentaranya berjanji, bersumpah, itu termasuk taukid penegasan akan menghiasi perbuatan buruk manusia dan menyesatkan mereka semua. Mengabaikan penegakan khilafah ini kan termasuk maksiat, ya, karena dia asalnya fardu alal kifayah, tapi para ulama usul menegaskan ketika tidak tegak fardu kifayah tadi, maka sebetulnya kefarduan tadi masih ada di pundak seluruh kaum muslimin. Maka mereka mengatakan asimun jami'an, itu bisa dosa semuanya. Maka perlu diupayakan. Jadi ini kan wilayah amal, ya, jangan dicampur-campur. Wilayah i'tiqad maka kita yakini, wilayah amal maka kita upayakan. Ya. Nah, adapun tentang tegaknya kekhilafan di akhir zaman itu, tentang Al-Mahdi, saya berikan contoh. Ya. Terakhir di dalam kitabnya Al-Hafidh ini, di dalam kitabnya Al-Hafidh Al-Gummari, Abu Al-Fadl Abdullah Al-Gummari Al-Hasani, itu termasuk min hufadil hadisi, dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dalam kitab ini belum menegaskan kalimat muddatu khilafati Al-Imam Al-Mahdi, muddatu khilafati wa umrihi. Yatawallal khilafata, Al-Imam Al-Mahdi akan menguasai kekhilafahan wahwa ibnu arba'ina sanatan, dan beliau adalah seseorang berusia 40 tahun. Fayamkuthu fiha sab'au thaman al-tis'usinin, akan menguasai muka bumi selama 7, 8 atau 9 tahun, ya, menegakkan keadilan itu sendiri, ya, menyebarkan, membagikan harta benda, ya, itu diantara berdasarkan dalil-dalil nakli, ya, sekitar 7, 8 atau 9 tahun, ya, masa kepemimpinan khilafah Al-Mahdi di akhir zaman. Terakhir, terlebih ada dalil yang mengisyaratkan adanya kekhilafan sebelum Al-Mahdi. Salah satunya adalah hadis SAW yang mengatakan yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifatin. Akan ada perselisihan tatkala wafat seorang khalifah. Lafal khalifah dalam hadis ini tidak bisa dijaz, ya, tidak bisa ditakwilkan, maknanya adalah Raja Saudi.
Maka yang berselisih adalah putra mahkota Saudi. Nah, itu dari mana takwil semacam itu? Itu bukan takwil melainkan tahrif. Mengapa? Karena lafal khalifatin di sini itu wajib dikembalikan pemaknaannya kepada kaidah usul. Dalam kaidah usul dikatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal memahami perkataan dikembalikan kepada hakiki. Kecuali, nah dalam ilmu balaghah dikatakan, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan kepada makna majazi, kiasan. Masalahnya, tidak ada dalil yang memalingkan makna khalifatin di sini kepada makna majazi. Terlebih bagi Nabi SAW dalam hadisnya itu mengungkapkan lafal khalifah, khilafah itu dalam makna hakiki, hakikoh syar'iyah, bukan makna majazi, tidak isti'arah, tidak kinayah, tidak pula majaz mursal. Artinya jelas ini mengandung makna hakiki. Artinya khalifah dalam konotasi penguasa kekhilafan itu sendiri. Ketika digambarkan wafat seorang khalifah kemudian keluar seorang pria, kata para ulama yakni Al-Imam Al-Mahdi di baiat, itu adalah Al-Imam Al-Mahdi itu sendiri. Artinya jelas mengandung isyarat sebelum kekhilafan Al-Mahdi akan ada dulu khalifah yang wafat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Irfan atas tanggapan dan jawaban dari seluruh pertanyaan dari pemirsa, dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyimak dari awal sampai hari ini, dan kami dari tim MBU TV mohon maaf atas tadi ada sedikit ya keterlambatan, mungkin kurang nyaman, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Dan sekali lagi terima kasih pada seluruh pemirsa yang telah ikut berpartisipasi dalam acara kajian malam kita kali ini, baik yang lewat YouTube maupun Zoom. Mudah-mudahan pemirsa semuanya bisa tercerahkan dengan pemaparan materi dari Ustaz Irfan tadi, insya Allah ya, para pemirsa semuanya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 21.38. Kajian malam kita hari ini dicukupkan sekian. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan dalam memandu acara ini, dan insya Allah kita akan bertemu di malam Kamis minggu depan berikutnya, masih dalam acara kajian ideologi dan ilmu balaghah. Mudah-mudahan semuanya pemirsa bisa tetap hadir menyimak kajian-kajian yang diadakan oleh MBU TV ini, dan kami doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mendoakan kami, juga para narasumber di acara kajian malam MBU TV ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमते